Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi ini kita akan mendiskusikan beberapa teorema tentang limit barisan yang belum kita sajikan pada minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya sebenarnya kita sudah bahas mengenai aljabar dari limit barisan. Maksudnya, kalau barisannya dijumlahkan dan masing-masing barisan konvergen, maka jumlah barisan itu juga konvergen ke jumlah titik limitnya, gitu ya. Jadi kalau xn konvergen ke x, xn plus yn, nah itu konvergen ke x plus y. Nah, demikian juga kalau diperkurangkan, berarti xn kurang yn juga konvergen ke x kurang y. Kalau diperkalikan, nah, xn kali yn itu konvergen ke x kali y, dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke. Saya akan share screen untuk kesempatan ini. Kita akan membahas mengenai satu dulu, hasil kali dulu ya, hasil kali. Kalau xn konvergen ke x, yn konvergen ke y, maka xn kali yn konvergen ke x kali y. Oke. Nah, jadi kita buat teorema ya, misalnya begini. Kalau kita simbol saja, misalnya xn ini konvergen ke x, nah, kemudian barisan yn konvergen ke y, nah, maka ini akibatnya kalau diperkalikan xn yn, ya ini konvergen ke x kali y, ya. Oke, bagaimana membuktikannya gitu ya? Nah, tentu yang kita mau buktikan xn yn ini konvergen ke xy. Jadi sebenarnya kita sudah tahu ya. Jadi kita bisa tulis ini. Misalnya akan dibuktikan gitu. Akan dibuktikan ya. Barisan xn yn, maksudnya suku-sukunya diperkalikan ya, itu akan konvergen ke x kali y. Oke. Nah, tentu kita sebelum menjawab ini, kita buat cakaran dulu lah. Apa sih yang mau dilakukan kalau mau membuktikan xn yn konvergen ke x kali y? Berarti kan kalau misalnya kita punya epsilon ya, misalnya punya epsilon, apakah nanti saya temukan bilangan k, sehingga kalau n-nya besar k, maka x ini xn yn dikurangi x kali y ini kurang dari epsilon ya. Ya, seperti itu. Jadi, tetapi kita dapat K gitu. CCTV. Oke. Jadi, ada K ya. Ada K sehingga gitu. Nah, kalau N besar sama dengan K, maka ya. Nah, ini kan bagaimana caranya supaya xn yn kurang xy kurang dari epsilon. Nah, kita lihat, oh ternyata ada xn konvergen ke x. Ada yn konvergen ke y. Jadi kita juga punya yang diketahui. Jadi kalau xn konvergen ke x, berarti kalau xn kurang x, kurang dari mungkin sesuatu epsilon gitu. Mungkin epsilon per berapa gitu, tetapi sudah muncul K gitu. Jadi ada K1 gitu, sehingga ini. Ya. Nah, kalau misalnya XN
YN. Nah, ini YN konvergen ke Y. Sama juga. Karena telah diketahui ya. Ya, kalau YN konvergen ke Y berarti harga mutlak ini YN dikurangi Y itu kurang dari, ya kalau ditulis epsilon per sekian, nah sudah muncul juga K yang lain. Jadi N besar sama misalnya namanya K2. Sehingga YN kurang Y itu kurang dari epsilon per sekian. Nah, apakah bentuk yang di atas, ya yang ini, bisa diselesaikan? Tetapi kita memiliki dua yang diketahui, yaitu Xn kalau dikurangi X, kita buat kurang dari epsilon berberapa, itu sudah muncul K1 gitu. Nah, demikian juga kita ketahui yang kedua, yaitu ini. Ya, YN kurang Y, kalau dikurang dari epsilon per sekian, itu juga sudah muncul K2 gitu. Nah, bagaimana kalau Xn, YN kurang XY? Nah, oke. Nah, sekarang kita coba-coba. Jadi ini masih cakaran ya. Coba-coba kita lihat Xn, YN kurang XY. Jadi ini kita buat. Oh, kalau begitu saya buat begini dulu. Ini sama dengan dulu. Sama dengan Xn, YN. Nah, nanti ada di sini apa? YN, ya apa ini? XY, oke, XYN ya. Ya. Atau ya XYN. X kali YN. Ya, ini trik saja. Nah, tetapi supaya hilang lagi kita tambah, kan kita sudah kurangi, lalu tambah kembali, tambah X, YN. Nah, ini saling meniadakan ya. Oke, ini lalu dikurangi XY. Nah, ini kita lihat. Mengapa ke sana? Ya, mungkin memang ada maunya kan? Ya, coba kita lihat. Nah, kalau yang ini kita kurangkan dengan ini, ya. Nah, kemudian yang sini kita kurangkan dengan ini, nah, kita pisahkan. Kalau kita pisahkan dengan dua tanda nilai mutlak seperti ini, kan tanda sama dengannya ini menjadi apa? Ini tanda kurang dari, ya. Nah, coba kita lihat. Di sini Xn, YN kurang XYN. Ya. Nah, kemudian yang satunya XYN kurang XY. Nah, kira-kira kalau ini apa yang bisa keluar ya? Ya, apa yang bisa keluar? Berarti YN bisa dipisahkan YN. ya? Iya, Ya, Pak. kalau begitu, ini sama dengan lagi karena tinggal kita ubah saja. Nah, kalau begitu, YN bisa keluar di sini. Tinggal yang di dalam apa? XN kurang XN X. kurang X. X. Kurang. Nah, toh? Oh, sudah muncul XN kurang X gitu. Nah, kemudian yang sini apa yang bisa keluar? X ya? X, Pak. Ya. Kemudian yang di ini YN kurang Y. Y. Oh, iya. Oh, berarti kita sudah dapat ini. Kita buat saja kurang dari epsilon per berapa. Ini juga kurang dari epsilon per berapa. Sudah muncul nilai K-nya masing-masing gitu. Nah, cuma ada masalah ini. Kalau harga mutlak X tidak ada masalah karena ini cuma bilangan ya. Ya, bilangan. Berarti kan YN kurang Y kita tinggal membuatnya kurang dari epsilon per nilai mutlak X. Kalau X-nya positif atau bukan 0 ya. Kan boleh epsilon per X. Ya, atau supaya menjadi epsilon per 2, epsilon per apa itu? 2X gitu. Ya, ataukah X plus 1. Tapi nanti kita lihat. Nah, cuma yang masalah yang ini nilai mutlak YN. Nah, dijaminkah bisa lebih kecil dari sesuatu? Nah, ini sebenarnya
ada teorema sebelumnya ya, bahwa barisan yang konvergen itu pasti terbatas. Ya, jadi kalau barisannya konvergen, maka pasti terbatas. Ya. Nah, kalau terbatas, artinya nilai suku-suku YN itu tidak pernah melewati sebuah bilangan tertentu. Nah, misalnya YN itu selalu kurang dari suatu bilangan, katakanlah namanya M. Ya, ini benar-benar kita membuat simbol karena terbatas. Ya, oke. Saya lanjut dulu ke membuat halaman yang baru. Oke. Pertama kita tulis ini. Karena barisan YN konvergen, maka barisan YN terbatas. Nah, apa pengertian terbatas? Nah, elemen-elemennya itu kurang dari kurang dari suatu bilangan tertentu dan lebih juga dari suatu bilangan tertentu. Berarti kalau diambil harga mutlaknya, jadi kalau begitu, kalau kita ambil harga mutlaknya, tentu harga mutlak YN ini juga kurang dari suatu bilangan. Katakanlah bilangan itu adalah M, ya M. Mengapa kurang dari suatu bilangan? Karena barisan tersebut terbatas. Ya, mengapa barisan tersebut terbatas? Karena barisan tersebut konvergen. Nah, berarti kan kita sudah dapat ini. Oh, YN kurang dari M, ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana memformulasinya? Ya, memformulasi. Nah, kita lihat dulu dari yang sudah kita buat ini. Oh, berarti ini YN kali XN kurang X. Oh, iya ya. Nah, berarti kemudian di sini YN kurang harga mutlak X kali YN kurang Y. Nah, kalau begitu, kalau kita tulis kembali supaya bisa dilihat, ini YN, kemudian apa? Oh, XN kurang X ya. Nah, XN kurang X ditambah harga mutlak X YN kurang Y. Oh, oke. Triknya begini. Saya mau buat ini kurang dari, ya masing-masing kurang dari epsilon per 2. Ya, jadi ditambah ini juga kurang dari epsilon per 2. Mengapa saya harus jadikan kurang dari epsilon per 2? Ya karena saya kalau dijumlahkan kan jadinya kurang dari epsilon ya. Epsilon per 2 tambah epsilon per 2 itu sama dengan epsilon. Mengapa saya bisa lakukan itu? Ya karena XN kurang X boleh kurang dari epsilon per berapa saja nanti. Ya gitu ya. Nah kalau begitu, nah ini kita bisa tulis begini. Nah, berarti YN itu kan tadi karena terbatas dia kurang dari apa? Harga M, suatu bilangan positif M ya. Gitu. Kemudian di sini XN kurang X ditambah. Nah, kemudian di sini tetap harga mutlak X kali YN kurang Y. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau saya mau semuanya ini kurang dari epsilon, nah, kan kita tujuannya ini kurang dari epsilon. Nah, maka XN kurang X itu kurang dari berapa mestinya? Ya, toh? Nah, dan YN kurang Y kurang dari berapa? Ingat, masing-masing ada pengalinya. XN kurang X itu harus dikali M. Nah, padahal semuanya yang ini saya mau kurang dari epsilon per 2. Berarti apa? Saya buat. Oh, di sini epsilon per berapa? Kira-kira epsilon per berapa? Nah, tidak boleh epsilon per 2. Ya. Berapa? Epsilon per 2M. Ya, misalnya saya tulis, oh epsilon per 2M, Pak. Oke.
Nah, ini juga saya mau buat kurang dari ya YN kurang Y karena ada X-nya pengalinya epsilon per 2X. Ya. Boleh tidak? Kelihatannya boleh. Kelihatannya boleh. Tetapi hati-hati. Jangan, ada yang bilang, jangan dulu. Jangan sampai M itu nilainya 0. Ya, biasanya tidak 0 M-nya karena terbatas ya. Tapi X kan boleh 0, harga mutlaknya. Ya, berarti apa? Supaya semuanya kurang dari epsilon per 2. Oh, kalau begitu ini salah. Jangan begini. Ini juga jangan begini. Nah, diubahlah menjadi misalnya begini. Epsilon per 2 kali M ditambah 1. Ya. Nah, kemudian yang kanan juga menjadi epsilon per 2 kali M. Mengapa M semua? X ya. X ditambah 1. Nah, mengapa begitu, Pak? Mengapa begitu? Kan nanti kan mau yang ini kan mau dikalikan yang ini dikali M ya. Nah, gitu kan? Nah, dikali M. M-nya di atas ya tinggi ya. Maksudnya begini. Ya, kali M. Nah, yang sebelah kanan ini kan X-nya kita mau ke bawah ini dikali berapa? Dikali X yang ini. Nah, sekarang kita uji. Apakah betul ini sama dengan epsilon per 2? Oh tidak Pak, kurang dari. Oh tidak ada masalah kalau kurang dari. Ini kan yang semuanya M kali epsilon per 2 kali M tambah 1. Ini kurang dari epsilon per 2. Ya, toh? Bisa dilihat kalinya? Coba. Nah, epsilon per 2. M per M tambah 1 kan kurang dari 1 toh? Ya, kan M dibagi M tambah 1. Nah, kurang dari 1. Nah, sama juga ini. Nah, yang sebelah kanan. Nah, ini kan ada epsilon per 2. Jadi ini juga kurang dari epsilon per 2. Mengapa? Ya karena kan X per X tambah 1 kurang dari 1. Makanya hasilnya semua kurang dari epsilon per 2. Oke, kalau begitu kita sudah berhasil membuat cakaran. Berarti ini sama dengan nanti epsilon. Nah, setelah cakaran begini, kita mulai membuat tulisan buktinya ya. Oke, saya hidupkan lampu dulu ya. Agak gelap ini. Ya. Oke. Ya. Oke. Nah, kita sudah sampai di cakaran, kita sudah dapat kurang dari epsilon semua. Nah, kalau begitu, apa yang kita lakukan? Kita mau buat berapa nilainya xn kurang x nanti kita tulis. Ternyata xn kurang x nanti saya harus tulis kurang dari mana? Salah, bukan yang itu ya. Sorry. Bukan yang itu. Xn per kurang X, maaf. Xn kurang X, saya harus katakan kurang dari epsilon per 2 kali M tambah 1. Nah, kan tidak ada masalah karena Xn sudah konvergen ke X. Yn juga, Yn kurang Y. Ya. Yn kurang Y, saya harus buat kurang dari epsilon per 2 kali X ditambah 1. Nah, karena masing-masing sudah konvergen, maka sudah muncul bilangan-bilangan K-nya. Bilangan K1 untuk Xn kurang X, namanya misalnya seperti itu. Bilangannya K2 untuk Yn kurang Y. Nah, coba-coba kita buat formulasi buktinya, kata-katanya. Oke, nah, tapi bagaimana? Kan masih ada K1 dan K2.
Ya, K1 dan K2. Nah, kita sudah terangkan minggu lalu bahwa kita bisa memilih yang mana lebih besar, apakah K1 atau K2, sehingga keduanya berlaku untuk apakah XN kurang X, yang muncul K1-nya, dan YN kurang Y, muncul K2, sehingga untuk seragamnya diambil yang mana lebih besar, K1 atau K2. Ya, seperti itu ya. Nah, sehingga kita bisa katakan bagaimana menuliskan yang mana lebih besar, K1 atau K2? Ya, kita tulis maksimum dari K1 atau K2. Oke, sekarang kita coba-coba membuat buktinya. Kalau begitu, kita tambah halaman dulu supaya bisa lebih leluasa ya menulis. Ya, oke. Nah, coba-coba. Mudah-mudahan kita masih ingat ya. Nah, misalnya kita buat buktinya. Kalau misalnya kita tulis buktinya seperti apa. Misalnya diambil epsilon positif sebarang. Oke, ya. Nah, kemudian alasan ya, karena XN konvergen ke X, nah muncul ke K1 ya, maka ada bilangan K1. K1 itu bilangan asli, K1 elemen N, sehingga kalau N-nya besar K1, maka tadi ini apa ini tadi? XN kalau dikurangi X kurang dari apa itu? Oh, kita lihat kurang dari ini dia. Kurang dari epsilon per 2 M ditambah 1. Tapi apa itu M? Kita harus tulis. M itu batas atasnya dari N gitu ya. Oke. Mana? Kok tidak bisa ini ya? Digeser. Oh ya, ini. Oke. Sehingga XN kurang X kurang dari epsilon per 2 kali M ditambah 1. Nah, tapi kita harus beritahu apa itu M. Dengan misalnya YN itu kurang dari M. Oh, berarti YN-nya terbatas. Nah, alasan berikutnya. Jadi kita sudah dapat persamaan yang pertama ini ya. Oke. Yang kedua, karena apa? YN konvergen ke Y, maka ada K2 elemen N ya. Sehingga N besar sama dengan K2. Kalau N-nya besar sama dengan K2, maka YN kurang Y kurang dari berapa tadi? Yang kita ambil yang kita dapat di cakaran 2 epsilon per 2 kali X ditambah 1 ya. Oke. Nah, sekarang kita formulasi. Oh, kan saya mau gunakan dua-duanya. Nilai K mana yang saya pakai? Oh, yang lebih besar dari apa? Misalnya yang mana lebih besar, K1 atau K2. Nah, sekarang kita tulis kita mau buat K. Kita pilih. Dipilih K itu elemen N, tetapi K-nya itu adalah yang mana lebih besar. Jadi kita tulis maksimum K1 atau K2. Nah, tinggal sedikit. Maka kalau atau jika atau untuk N besar sama dengan K,
ini berlaku. Nah, kita tulis ini dari cakaran. Kita mulai dari yang aslinya. Xn kali yn kurang X kali Y. Tadi menjadi apa ya? Xn yn kurang apa itu? Kurang lalu tambah lagi. Apa di sini tadi saya tulis? Kurang X, ini YN, tambah Pak. ini. Y. X kali YN. X kali YN. Ya, X kali YN. Ya, supaya hilang ditambah lagi kan? X kali YN kurang X kali Y. Oke. Nah, lalu, saya mau pisah. Karena dipisah dengan dua harga mutlak, tandanya menjadi kecil sama. Nah, yang mana keluar YN ya? Di sini YN. Kemudian yang satunya XN kurang X. Tambah yang satunya ini. Yang mana keluar? X ya. Nah, ingat dia keluar dari tanda mutlak ya. Berarti harus dibuat tanda mutlak juga. Ya, seperti itu. Ya, jadi harus ada tanda mutlaknya. Kemudian YN kurang Y. Nah, tinggal sedikit. Kita buat dulu. Ini kecil sama atau kecil ya? Oke. Nah, kecil sama dulu. Xn kurang X tadi kurang dari apa? Oh, epsilon per 2M tambah 1 ya. Oke. Tapi YN itu kurang dari M. Ya. Mengapa saya buat tanda kurang dari di sini? Karena kan YN kurang dari M ya. Kurang dari atau sama. Kemudian yang ini kurang dari apa? Epsilon per 2 kali M ditambah 1. Tambah lagi. Nah, ini kan tetap gini. X. Nah, YN kurang Y. Mana tadi YN kurang Y? Kurang dari epsilon per 2 kali X ditambah 1. Oh, epsilon per 2 kali X ditambah 1. Oke. Sekarang totalnya ini kurang dari berapa? Nah, kan epsilon per 2 toh? Ya kan? Ya, yang ini saja epsilon per 2. Ya, mengapa bisa begitu? Kan M dibagi M plus 1 kan kurang dari 1. Makanya tandanya di sini menjadi tanda kecil gitu. Tanda kurang. Nah, ini juga sebelah kanan. Ini juga tinggal menjadi epsilon per 2 gitu. Wah, ternyata sama dengan epsilon. Ya, sudah selesai. Ya, jadi triknya begitu, membuat kita memaksa yang pertama ini ya, yang ini kurang dari epsilon. Nah, kita mau memaksanya kurang dari epsilon. Padahal kita berhadapan kan ada xn kurang x. Ya, kita buat trik-trik saja. Xn kurang x, saya buat kurang dari epsilon per 2 kali M plus 1. Ya, nanti ketemu nanti itu kurang dari epsilon semua. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi Ananda harus awali dengan coret-coretan ya, coret-coretan. Ya, seperti ini. Oke, nanti videonya kita unggah kembali ya supaya bisa dilihat, diulang-ulang gitu. Ya, jadi seperti itu trik-triknya ya untuk barisan hasil kalinya xn yn itu juga konvergen ke xy kalau xn konvergen ke x dan yn konvergen ke y. Nah, ternyata kita temukan barisan xn kali n konvergen ke x plus y. Nah, misalnya ya kalau mau kita ambil contoh saja misalnya xn barisan apa ini? 1 0 1/2 apa ini? 2/3 3/4 dan seterusnya. Sudah ada polanya ya.
konvergen kemana ini? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, menuju 1. Tapi dia dari bawah ya. Pak. Oke, dia dari bawah. Kemudian yang satunya lagi. Nah, yang mana yang mudah-mudah saja supaya mudah diperkalikan. Betul. Coba YN kita buat yang konvergen ke 0. Yang mudah saja. 1, 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya. Ini menuju 0 ya. Oh, kalau saya perkalikan, betul enggak kalau saya kalikan XN, YN? Ini hasilnya apa? 0 kali 1, 0. 1/2 kali 1/2, 1/4 ya. Tapi saya mau ini, 1/4. Berarti 1/2 kuadrat. Ya. Kemudian ini 2/3 kali 1/3. 2/3 kuadrat. Apa lagi? 3/4 jadi 3/4 kuadrat dan seterusnya. Nah, ini konvergen kemana ini? 1/2 kuadrat, 2/3 kuadrat, 3/4 kuadrat, 4/5 kuadrat. Ya, kalau dibuat ini kan, kalau dalam bentuk rumus kira-kira apa nih? 0, 1, 2, berarti N tambah 1, N kurang 1 mungkin. Kalau N-nya 1, berarti 1 kurang 1, 0 ya. Jadi N kurang 1 per apa kira-kira kuadrat? 1 kuadrat. Berarti N kuadrat ya? Betul. Ya. Nah, ini bisa dibuktikan konvergen ke 0 karena mengapa? Yang di atas N-nya berpangkat 1, yang di bawah N-nya berpangkat 2. Toh? Nah, itu. Jadi ini akan konvergen ke 0. Ya, daripada susah-susah mencari, lebih baik pakai teorema bahwa kalau barisannya diperkalikan, maka menghasilkan limitnya juga diperkalikan. Jadi 0 ini sebenarnya sama dengan 1 kali 0. Ya. Jadi ini. Ya, tapi ini contoh ya. Yang sebenarnya itu adalah bukti teoremanya. Seperti itu. Ya. Jadi Ananda bisa melakukan improvisasi ya. Ada masalah muncul. Kan tadi dikatakan kalau XN konvergen ke X, YN konvergen ke Y, maka jumlahnya, kurangnya, hasil kalinya juga konvergen ke jumlah limitnya, selisih limitnya, dan hasil kali limitnya. Nah, sekarang kalau dibalik, kalau XN konvergen ke X kali Y, apakah pasti XN konvergen ke X dan YN konvergen ke Y? Ya, contohnya misalnya kita ambil dia misalnya ada barisan XN kali YN ternyata konvergen ke 2. 2 itu kan boleh 1 kali 2 ya, boleh banyak sekali sebenarnya ini. Ya 2/3 kali 3 ya 2 juga. Tapi kan belum tentu XN konvergen ke misalnya 1 kali 2. Katakanlah ini 2 itu kita mau 1 kali 2. Nah, belum tentu XN-nya konvergen, YN-nya juga konvergen. Kira-kira kalau misalnya kita mau masing-masing, ya, masing-masing ini konvergen kemana, YN konvergen kemana. Nah, misalnya ini konvergen ke 1, yang 1 konvergen ke 2. Nah, kan bisa kita buat XN-nya apa? Konvergen ke 1. XN-nya kalau konvergen ke 1, ya ambil contoh.
XN yang konvergen ke 1. Nah, seperti tadi. Apa itu? N per apa itu tadi? Yang kita buat. SN ini. Oh iya. Ya, bisa kita ambil 0 super 2, 0 super 2, 2 per 3, 3 per 4, dan seterusnya. Ini kan konvergen ke 1. Nah, lalu konvergen ke YN-nya konvergen kedua. Ya, YN-nya konvergen kedua. Ya, boleh 1. Apalagi kalau konvergen kedua 3 per 2. 3 per 2. Bisa ya? Nah, kadang 4 per 3. Ya, saya konvergen ke 1 lagi itu. Saya mau konvergen kedua. Coba, siapa yang bisa buat? Ya? Oke, boleh 3 per 2. Tapi saya mau konvergen kedua. Siapa yang bisa buat barisannya? Ya. Coba cari barisan yang konvergen kedua. Boleh 1, 3 per 2. Apa lagi? Ya. 5 per 3. 5 per 3. Nah, 5 per 3. Tuh. Nah, 5 per 3. Apa lagi? 7 per 4. Terus, kalau dilanjutkan, 9 per 5. Ya. 11 per 6. Yang jelas yang di atas ganjil. Nah, misalnya 19 per berapa? 19 per berapa? Kalau 19 per yang di bawah 1, 2, tetap 1, 2, 3, 4. Tapi 19 per berapa? Makin dekat ke 2. 9. Kalau ini kan 7 per 4. Nah, 19 per 9. Toh? Nah, 19 per 9. 99 per berapa? Ya. Terus? 118. Tidak, harus lebih kecil yang di bawah. 99 per berapa? 48. Kan 40. 7 per 4. Coba lihat. 5 per 3. Nah, dia lebih dari 1 dari setengahnya. Ya, gitu. Kalau 99 per kan 99 itu kan bilangan ganjil. Ya, per berapa? 45. Per 5? 54. Masa? Coba lihat ini. Kalau yang di bawah dikali 2 jadinya berapa? Dikali 2 jadi 6 ya. Tapi kan 5 di atas. 4 dikali 2 jadi 8. Tapi kan 7 di atas. Nah, kira-kira berapa yang dikali 2? Yang di atas berkurang 1? 50. Ya, 50. 50. Jadi 99 per 50 dan seterusnya itu konvergen ke 2 gitu. Ya, jadi kalau Ananda perkalikan ya pasti konvergen ke 2 gitu ya. Tapi kan ada saja kalau hasil kalinya konvergen tetapi kedua barisan mungkin tidak konvergen. Ya, tetapi hasil kalinya konvergen gitu. Konvergen ke kedua. Ya, coba siapa yang bisa dapat? Saya ambil halaman lagi. Nah, XN kali YN ini konvergen ke 2. Ya. Tetapi XN tidak konvergen
tidak konvergen. Saya mau pergi. Oke. Tetapi YN juga tidak konvergen. Ya. Tetapi hasil kalinya konvergen kedua. Ya, coba kira-kira apa? Hasil kalinya dia menuju 2. Ya. Nah, coba-coba kira-kira berapa kali berapa ya? Tadi kan bisa kita ambil dari contoh yang sebelumnya. Mudah-mudahan kita bisa. Coba ini. Ini 0/2. 2/3. Nah, 3/4. Oke. Kalau begitu saya bisa mulai dari 0. Iya. Oke. Kalau saya ambil XN-nya begini. 0 min 1/2. Apa tadi itu? Min 1/2. 2/3. Min berapa ini? Min 3/4. Plus 4/5. Gitu ya. Konvergen tidak ini? Coba kalau dilihat di garis bilangan, ya garis bilangan, kalau di sini 0 jadi 0, kemudian di sini min 1, di sini plus 1, 0 min 1/2 berarti ke kiri, kemudian 2/3 ke kanan dekat dengan 1, kemudian min 3/4, dia lari mendekati min 1, kemudian 4/5 ke kanan mendekati 1. Kalau dilanjutkan min berapa? Min 5/6 makin dekat ke 1. Plus 6/5. Kan ini tidak konvergen toh? Ada yang menuju ke min 1, ada yang menuju ke 1. Nah, jadi ini tidak konvergen. Jadi kita bisa tulis tidak konvergen. Nah, tetapi kemudian saya YN saya begitukan juga ya. YN yang pertamanya positif. Mana tadi N-nya? Coba kita lihat. Mudah-mudahan bisa dipakai. Oh, ini 1 3/2, 4/3, 7/4. Oke, 1 3/2. Oke. Kalau begitu YN-nya saya buat bolak-balik juga. YN tetap mana? 1, kemudian min 3/2, nah, kemudian plus berapa tadi? 3/2, kalau per 3 di sini, berarti 5, kemudian 7. minus, ini per 4, 7, toh? 7/4. Nah, minus, plus lagi, 5 ke 2, 10, 9/5, nah ini juga tidak konvergen. Coba kita lihat di garis bilangan. 1 3/2. Ya, misalnya ini 0. Kemudian ini 1, ini 2. Oh, ngapa ke sana? Ya, katakan ini 2 ya. Kemudian ini min 1, kemudian ke kiri min 2. Mulai dari 1. 1 ini min 3/2. Berarti yang di sini. Nah, ke kanan lagi 5/3. Hampir 2 ke kanan. Min 7/4, hampir min 2. 9/5, hampir 2. Nah, terus
11 min 11 per 6 hampir min 2. Nah, ini juga tidak konvergen. Ya, tidak konvergen. Konvergen. Tapi bagaimana hasil kalinya? Xn, Yn. Sama dengan yang tadi tuh. Kan yang, nah ini. 0 kali 1. 0. Nah, apa lagi? Min 1/2 kali min 3/2. 3/4. Jadi sama kembali. 3/2 kuadrat. 2. Nah, kemudian plus lagi. 5. Nah, 5 kali 2. Apa ini? 5. 2/3 kali 5/3. Nah, 10/3 kuadrat. Ya, plus semua toh? Iya, Pak. Nah, plus semua. Apalagi per 4 kuadrat. Per 4 kuadrat. Plus 1. Ya. 10/3 kuadrat. Betulkah? Tadi konvergen kedua ya, kalau tidak ada negatifnya toh. Ya, negatif plus Yn. Coba kita lihat. Siapa tahu saya yang salah. Hasil kalinya 3/2, 5. Oh, 5/3. Oh, saya yang salah ya. Oh, menuju Yn-nya menuju 2. Oh, hasil kalinya. Oh, ini hasil kalinya. Belum kita lihat ya. Belum kita lihat. Nah, di sini belum kita perkalikan. Kita hanya bilang hasil kalinya konvergen. Nah, ini kira-kira berapa ini? 3/2 kuadrat. Ini konvergen. Yang satunya tidak konvergen. Tapi hasil kalinya konvergen tidak. 3/2 kuadrat. Jangan-jangan saya yang salah gitu. Nah, coba Xn-nya min 1/2, 2/3. Kalau Xn tidak pakai negatif positif, menuju kemana ini? Ke 1 ya? Nah, misalnya 0, 1/2, 2/3, 3/4. Menuju ke 1. Kemudian Yn, kalau tidak ada minus plusnya, menuju ke 2. Nah, ya kan? Berarti hasil kalinya juga harus menuju ke 2. Nah, coba kita lihat. Min 1/2 kali min 3/2 berarti min 3/2 kuadrat. Oke, sudah. Nah, kemudian plus 2 kali 5. 10 ya. 10/3 kuadrat. Oke. 4 kuadrat. Kalau per 4, 7. 21. Kali 3, 21. Kira-kira bagaimana ini? 21. Kira-kira polanya bagaimana ini? 21 per. Nah, kira-kira kalau dilanjutkan per 5 kuadrat. Coba dilihat. 4 kuadrat kan 16. 10 itu. Nah, ini 3/2 kuadrat. 10/3 kuadrat. 21/4 kuadrat. Berapa per 5 kuadrat? Coba kita lanjutkan. Kita mau lihat. Berapa per 5 kuadrat? Coba lihat barisannya 3, 10, 21. 3. Bagaimana itu? Ada polanya kayaknya ini. Y, 10 itu 2 kali 5. 2 kali 10. Kalau 21 3 kali 7. 3 kali 7. 3 kali 7 ya. 21 itu 3 kali 7. Kalau 3 kali 7. Kalau 3, 1 kali 3 ya. 1 kali 3. Kemudian 10, 2 kali 5. Dik. 4 kali 9. Kemudian 3 kali 7. Sudah lihat polanya? 4 kali 9. 4 kali berapa? 4 kali 9. Jadi
ini mana nih? 21 3 kali 7 ini 4 kali 9, jadi katakanlah ini 4 kali 9, toh? Nah, kemudian di sini apa? 5 kali 11. 5 kali 11 per 6 kuadrat. Nah, kalau kita buat ini menuju ke mana? Menuju ke mana? 5 per 6 ini kan 4 per 5 yang sini. Ini kan dia menuju ke 1. Masih ada lagi 9 per 5. Berarti menuju ke 2 memang. Tapi kalau kita mau buat formulanya, ini kira-kira menjadi berapa? 0 kali 2, 1 kali 3, berarti N kurang 1 kali selisihnya. N ditambah 1. Kalau N-nya 1. 2N tambah 1. 5 itu, iya. 2N tambah 1 ya? 2N ditambah 1 per N kuadrat. Toh? Oke. Ya. 2N kurang 1, Pak. 2N kurang 1. 2N kurang 1 ya? Oke. Seperti ini. Nah, jadi ini konvergen kemana? Anda sudah belajar di kalkulus. Ya, ini kan N-nya berpangkat berapa di atas? Berpangkat 2 juga ya. N kurang 1 kali 2N kurang 1. Nanti dapat 2N kuadrat. Nah, yang lainnya kan 0 nanti itu. 2N kuadrat per N kuadrat menjadi 2. Jadi ini konvergen ke 2. Ya, jadi kita bisa simpulkan. Ada barisan hasil kali. Masing-masing tidak konvergen. Tapi hasil kalinya bisa konvergen gitu. Ya. Nah, jadi kita ini improvisasi saja. Ya. Oke. Masih banyak teorema-teorema, tapi ini bisa dibuktikan dengan cara kemasukakalan ya. Nah, misalnya begini, saya mau tanya, kalau ada suatu barisan positif semua, bisakah barisan itu limitnya 0? Dia menuju ke 0. Ya, misalnya XN menuju ke 0, tapi XN-nya positif. Ada enggak? Ya, ada. Ini XN-nya berapa? 1/2, 1/3. Ya kan, ini kan positif semua tuh. Ya, ini. Malah konvergen ke 0 gitu. Nah, gitu ya. Jadi, tapi tidak mungkin dia ya sekarang. Adakah barisan XN kemudian XN-nya positif semua, tapi dia menuju ke min 1 misalnya. Ada enggak? Ya, bisakah kira-kira? Barisannya positif semua, tapi konvergennya ke min 1. Ya, bisa enggak? Ya, tidak mungkin loncat gitu. Misalnya begini, misalnya ini 0. Nah, titik limitnya di sini, tapi barisannya ada di sebelah kanan. Ya kan tidak mungkin secara visual. Misalnya di sini. Dia harus positif semua. Kalau mau ke min 1, dekat min 1, dia harus loncat. Ya, loncat. Iya, gitu. Jadi tidak mungkin gitu. Jadi kalau barisannya positif atau 0, ya tidak mungkin barisannya positif atau 0. Jadi misalnya 0, tidak mungkin konvergen ke bilangan negatif. Ya, jadi misalnya jika XN konvergen ke X, kemudian XN juga boleh 0 ya, besar sama dengan 0, maka kesimpulannya X-nya juga tidak boleh negatif. Tidak boleh negatif ditulis bagaimana? Lebih besar atau lebih dari 0 gitu.
Ya, gitu. Oke, toh. Nah, bagaimana membuktikannya? Tentu tidak boleh dengan menggunakan gambar atau tidak boleh dengan mengambil contoh. Kita harus membuktikan secara umum. Ya, bagaimana ya? Misalnya, oke, misalnya begini. Andaikan limitnya itu atau X-nya itu adalah kurang dari 0. Kira-kira apa yang terjadi? Hanya ada suatu barisan positif, tetapi limitnya itu tidak positif atau 0, tetapi kurang dari 0. Nah, bagaimana mencari kontradiksinya kalau kita mengandaikan barisannya adalah negatif, bukan barisannya, tetapi limitnya adalah negatif atau kurang dari 0. Nah, misalnya kita buat cakaran dulu. Katakan ini garis bilangan, kemudian barisan itu positif semua di sini. Nah, misalnya X itu ada di sebelah kiri 0. Misalnya dia positif, X-nya positif. Nah, mengapa tidak mungkin konvergen ke X kalau X-nya negatif? Ya, karena apa? Nah, seperti itu. Kita harus mengambil, saya mau ambil epsilonnya ini. Nah, epsilonnya sebesar apa? Berapa panjangnya ini dari 0 ke X? Ya, harga mutlak X toh. Ya, jadi kalau saya ambil epsilonnya itu besarnya adalah harga mutlak X, apa yang terjadi? Kan dia konvergen toh? Nah, jika saya ambil epsilonnya adalah harga mutlak X, nah, dan karena barisan XN, konvergen ke X, seperti tadi ya, maka ada bilangan K. Ada bilangan K. K itu bilangan asli, sehingga kalau N lebih dari K, maka ya apa tadi itu? Kan konvergen ke X ya. Maka XN kurang X kurang dari epsilon. Epsilonnya itu apa? Harga mutlak X toh? Ya, harga mutlak X. Nah, coba kita lihat. Sudah betul ya? Saya ambil epsilonnya adalah harga mutlak X. Dan karena XN konvergen ke X, maka muncul K-nya. Oh, betul. Ada K, elemen N, sehingga kalau N-nya sudah lebih besar dari K, maka harga mutlak XN kurang X kurang dari epsilon. Tapi epsilonnya tadi adalah harga mutlak X. Oke. Kertasnya kita ambil lagi. Ya lebih lebar ya. Oke. Berarti coba ingat yang ini Ananda ya. XN kurang X kurang dari harga mutlak X. Mungkin di situ kita bisa temukan kontradiksinya. Coba. Oke. Jadi misalnya kita tulis ada K elemen N, sehingga kalau N-nya besar sama dengan K, maka XN kurang X kurang dari harga mutlak X. Nah, coba analisa ini, uraikan. Di mana letak kontradiksinya? Ya. Coba. Kira-kira di mana letak kontradiksinya? Nah, coba dilihat di sini. Masih ingat enggak pertidaksamaan pakai harga mutlak? Kalau kan A misalnya begini, A kurang B kan lebih dari, benar enggak? Harga mutlak A kurang harga mutlak B. Misalnya ini positif ya. Ini kurang dari, ya. Ini mungkin yang dipakai. Ya, harga mutlak
Atau bisa dibalik ya, harga XN. Coba kita uraikan. Oke. Kalau begitu kita uraikan saja yang ini. Ya. Nah, kalau XN kurang X kurang dari harga mutlak X, maka XN kurang X itu berada antara apa? Nilai mutlak X dengan nilai mutlak min X ya. Min apa ini? Min nilai mutlak X. Betul ya? Kalau saya ambil dari sini. Betul? Ya, saya urai. Nah, sekarang XN saya semua tambahkan dengan X. Jadi min X ditambah X kurang dari XN. Kemudian sebelah kanan juga saya tambah dengan X. Harga mutlak X ditambah X. Ya. Ingat X-nya negatif ya. Ya, X-nya negatif. Oke. Nah, apa yang terjadi ini? Berapa sih nilainya harga mutlak X ditambah X? Ingat X-nya negatif. Harga mutlak X selalu positif. Kan sama besarnya. Misalnya ini begini. Harga mutlak min 2 ditambah min 2. 0 ya? Nah, kalau yang ini min berapa ini? Ya, kan X-nya ini kan positif ya. Nah, berarti didapat ini min harga mutlak X kan negatif. Ya. Ini juga berarti kan 2X ya. Ingat 2X ini kan ini sama dengan 2X. Karena X-nya negatif ya. Kemudian XN kurang dari 0. Nah, khususnya apa yang kita lihat? Di mana kontradiksinya? Yang sebelah kiri kah? Atau yang sebelah kanan kah? Iya, yang sebelah kanan. Karena apa? Tadi kan kita bilang bahwa XN itu kan selalu positif toh atau 0. Jadi inilah yang bertentangan. Jadi rupanya kita dapat XN itu negatif, tetapi N-nya lebih dari atau sama dengan suatu K. Artinya apa? Katanya begini. Kalau ini 0, kemudian ini X negatif, maka katanya menurut itu tadi, karena XN konvergen mestinya kalau N-nya sudah lebih dari suatu K, maka dia sudah bisa ada di sini gitu. Misalnya, sudah ada di dalam sini, di negatif. Tetapi di sini XN, di sini mulainya XN, tapi N-nya mulai K. Atau kalau misalnya K-nya adalah 10, berarti di sini mulai X10, X11, X12, dan seterusnya. Kalau yang di sini mulai dari X1 tentu sampai X9. Nah, kan, tapi itu kan kontradiksi. Karena katanya XN itu selalu positif, ya. Nah, itu artinya apa? Tidak mungkin tidak mungkin limit dari suatu barisan itu negatif, padahal barisannya adalah barisan positif atau 0 gitu. Ya, karena kalau dia konvergen ke limitnya, ke barisan itu, berarti ada suatu mulai dari X berapa, itu sudah negatif semua gitu. Karena mau menuju X, toh, dia mendekati X. Ya, seperti itulah. Ya, Ananda. Nah, bagaimana membuat buktinya? Ini kan cekaran tadi. Nah, kan mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, andaikan ya X itu adalah negatif. Karena barisan XN konvergen ke X, maka kita ambil tadi epsilonnya berapa? Untuk epsilon sama dengan harga mutlak X, ada K elemen N, sehingga apa ini?
xn. Nah, kalau n-nya lebih dari k, maka xn kalau dikurang x kurang dari epsilon. Epsilonnya adalah x. Ingat, kita mengandaikan ya. Oke, mengandaikan. Nah, oke. Ini kertasnya jadi apa, Mas? Ditambah lagi terus-menerus. Ya, tadi apa tadi? Ya, ada epsilonnya tadi x ya. Kemudian kalau n besar k, katanya berlaku xn kurang x kurang dari harga mutlak x. Diperoleh apa? Diperoleh, kita urai yang ini, kita urai. Nah, kalau dibuka harga mutlaknya xn kurang x, maka xn kurang x berada di antara harga mutlak x dan harga mutlak, min harga mutlak x. Nah, atau kalau kita tambahkan kedua ruas dengan x, berarti yang sebelah kanan x ditambah x, kemudian di sebelah kiri min harga mutlak x ditambah x. Nah, khususnya kita peroleh apa? Berarti ini sama dengan 2x kurang dari xn kurang dari 0. Tapi ingat, n-nya besar k. Nah, jadi kita bisa tulis hal ini tidak mungkin. Ya, hal ini tidak apa ini? Tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Karena katanya xn itu selalu lebih dari atau sama dengan 0 untuk semua n. Gitu. Ya, jadi kalau begitu, kalau tidak mungkin ada kontradiksi ya. Nah, berarti pengandaian apa yang diandaikan tadi? Yang diandaikan bahwa x-nya itu kecil 0, pengandaian x kecil 0 adalah salah. Ya, salah. Kalau begitu seharusnya apa? Seharusnya x-nya harus, kalau lebih besar, dia tidak x kurang dari 0 besar 0 harus besar atau sama ya, Nanda ya. Oke. Iya, Pak. Nah, begitu caranya membuktikan. Jadi dibuat, dicakar-cakar dulu. Begini tidak mungkin. Kan begini. Ya sudahlah, sesudah itu sudah terbentuk dalam pikiran, mulailah menulis buktinya. Tentu dengan kalimat yang bisa dipahami oleh orang yang membacanya. Seperti itu, ya. Ya. Banyak contoh-contoh ada di dalam buku di dalam file ya. Saya kira filenya sudah saya sampaikan atau belum ya? Iya, di grupnya. Kalau belum nanti saya kirim juga ini teorema limit ya. Nah, ada namanya teorema Apit. Ya, teorema Apit. Ya, gitu. Teorema Apit sebenarnya mengatakan begini. Kalau ada dua barisan selalu lebih kecil dari barisan yang lain, artinya suku-sukunya, tetapi kedua barisan itu menuju ke limit yang sama. Nah, maka setiap barisan yang berada di antaranya akan menuju ke limit itu juga. Jadi teorema barisan secara visual kita bisa perlihatkan begini. Nah, gitu ya. Oke, mana-mana. Ya. Katanya kalau ada barisan xn ya, barisan xn. Ada juga barisan barisan zn gitu. Zn. Nah, keduanya konvergen ke titik yang sama gitu. Ya, dia menuju ke misalnya ke A. Zn juga menuju ke A. Nah, maka sembarang barisan ya yang berada di antara xn dan yn ya. Nah, yn di sini pasti juga menuju ke mana? Ke A juga. Nah, ya, seperti itu fenomenanya.
Nah, jadi hati-hati berada di antara dua orang yang mau masuk ke WC yang sama. Pasti kamu tergiring juga masuk ke WC itu gitu. Nah, itu teorema barisan. Ya, jadi kalau kita buat teoremanya, kita bisa tulis begini. Nah, misalkan X ini secara saja ya, XN kurang atau sama dengan YN. Ya, itu yang pertama. Kemudian XN konvergen ke A. Oke. Kemudian ini tempatnya sudah kurang ya. Enggak. Nah, kemudian juga YN ZN ya. Nah, ZN juga konvergen ke A. Nah, jika ada barisan YN, tapi YN ini berada di antara XN dan YN. Kita tulis begini. XN kurang dari YN, kurang dari ZN, maka barisan YN juga konvergen ke A juga. Nah, seperti itu. Ya. Nah, nanti saya kira buktinya ada di dalam file itu ya. Ya, jadi saya minta Ananda kerjakan itu ya. Ya, kerjakan itu buktikan teorema tersebut. Nah, mulai dulu dari coret-coretan ya. Jadi di sini mulai dari membuat coret-coretan ya. Coret-coretan, kemudian susun buktinya. Iya, seperti itu ya. Oke. Ya. Ini karena ini kan sudah kemarin, nanti saya umumkan di grup WhatsApp supaya jawabannya untuk yang satu ini menjadi tugas. Dan saya mau lihat hasilnya di Samoke nanti mungkin pertemuan 10. Saya buatkan platformnya untuk menerima jawaban tugas. Jadi Ananda silakan screenshot yang ini soalnya ya. Mana ini? Nah, oke, ini soalnya. Mana? Kalimatnya ini ya. Nah, ya, saya kira ya, silakan di screenshot. Ya. Nanti saya buat platform di pertemuan 10, mudah-mudahan ya saya biasanya suka lupa ya. Mudah-mudahan tidak lupa dan Ananda bisa masukkan tugasnya di situ. Boleh di zoom sedikit Pak? Gimana ya? Kalau saya zoom begini, oke. Jika ada barisan YN, ini soalnya begini gitu. Ya mulai dari sini. Nah, ini saja. Ya. Mana. Oh, maka. Ya, yang ini. Soalnya yang ini. Sesudah maka. Ini apa ini? Bisa dilihat ya? Oke, teoremanya begitu. Sudah bisa lihat? XN kurang dari atau sama dengan YN. XN konvergen ke A. Z. Salah. Sorry. Nah, ada salah. Ini bukan YN. Tapi apa? ZN ya? Ya, sorry. Ya, gitu ya. Tidak bisa dilihat kalau di zoom. XN kurang dari atau sama ZN. Nah, XN menuju A, ZN juga menuju A. Nah, kemudian jika ada barisan YN dan XN kurang atau sama YN dan kurang atau sama ZN, maka YN juga konvergen ke A. Ya, itu ya. Ya. Tapi sebelum membuktikannya, sertakan coret-coretannya ya. Ya, coret-coretan ya namanya coret-coretan juga.
tidak teratur, tapi saya justru melihat pola berpikir Anda dari coret-coretan itu. Ya, kalau sudah disusun, ya biasanya kan kalau disusun itu apa? Kita selalu bertanya dari mana dia dapat, dari mana ini, dari mana ini. Nah, kalau sudah tersusun, ya. Jadi maksud saya, apakah Anda memahami apa yang Anda tulis di bukti atau tidak? Justru saya bisa melihatnya lewat coret-coretan yang Anda buat. Coret-coretan ini maksudnya ya sesuai dengan prinsip-prinsip dari barisan yang konvergen. Ya, seperti itu. Nah, ingat yang diketahui itu satu, barisan XN selalu lebih kecil ya, atau kurang dari atau sama dengan ZN. Nah, tetapi keduanya konvergen ke bilangan yang sama. Nah, kemudian lalu ada barisan YN berada di antaranya atau diapit. Jadi YN ini diapit oleh XN dan YN. Nah, buktikan bahwa YN juga konvergen ke titik yang sama juga, yaitu titik A. Iya. Oke, Ananda, jadi pertemuan kita lewat Zoom itu memang hanya sebenarnya memotivasi Ananda semua ya untuk menyelesaikan soal ya, karena tidak mungkin semuanya bisa disampaikan ya. Saya kira Ananda semua, saya keluar dulu dari share screen ya. Ya, mudah-mudahan Anda, insya Allah nanti video ini kita bisa unggah, share karena sudah direkam ya. Nah, bisa saya nanti ambil rekamannya dan saya bagikan kembali ke Ananda semua supaya bisa mengulang-ulang bagian yang belum dipahami dengan jelas. Iya. Baik Ananda ya, saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.